Setelah kita bahas mengenai transformasi linier dari satu ruang ke ruang yang lain, maka kita lanjutkan dengan beberapa teori yang ada di dalamnya. Kita masih ingat adanya definisi kernel. Kernel dari suatu ruang vektor, yaitu kernel yang di ruang vektor yang dia hasilnya adalah 0, gitu ya. Maka kita juga akan hubungkan, kita akan bahas mengenai kernel di transformasi linier. Ya, ada dua hal, yaitu pertama image dan kedua kernel. Kita punya operator transformasinya L, tetap dia mentransformasi dari ruang vektor V ke ruang vektor W, dan transformasinya adalah linear, ya. Maka ada dua definisi di sini. Pertama, apa itu kernel di ruang itu? Jika ada transformasi L dari ruang vektor V ke ruang vektor W dan dia bersifat linear, maka ruang 0 atau kernel dari L. Jadi kernel dari L-nya, bukan kernel dari ya kemarin juga kernel ya, vektornya bukan, tapi kernel dari L-nya dilambangkan dengan ker L, didefinisikan dengan ker L sama dengan V, elemen dari V, ruang vektor asal, di mana semua hasil dari pemetaan di V adalah berada di vektor 0 dari W. W adalah hasil. Itulah kernel. Jadi semua vektor di V ketika dipetakan, dia menghasilkan vektor 0 di W. Ya, itu namanya kernel dari L. Kemudian definisi yang lain yaitu image atau jangkauan. Kita masih gunakan operator linear L dari V ke W, ya. Dan kita punya S, ruang bagian dari V. S, ruang bagian dari V. Yang disebut jangkauan atau image dari S, dilambangkan dengan LS, itu adalah W kecil elemen W atau vektor W elemen ruang vektor W, di mana W itu sedemikian sehingga, ini dibacanya kalau ada garis ini, sedemikian sehingga W adalah elemen dari LV untuk V elemen S. Ada yang aneh definisi ini? Tidak ada yang aneh definisi ini. Apa? Dia hanya membatasi bahwa S adalah himpunan bagian dari V. Ya. Kemudian semua hasil W yang dari S itu disebut dengan jangkauan dari S atau LS. Ya kan? Misalnya ini ada S, dia adalah subset dari V. V adalah ruang vektor. Ruang vektor itu berarti adalah ada himpunan vektor. Ya kan? Himpunan vektor. Nah, ini juga subset. Berarti ini juga himpunan vektor. Ya. Sedangkan L itu adalah memetakan dari V ke W. Ya kan? Berarti kalau kita punya LV, maka hasilnya adalah di W. Nah, sekarang subset dari ini atau LS. Jadi pemetaan S, gitu loh. Pemetaan S, karena S subset dari ini pasti, gitu ya. S itu juga dipetakan ke W. Hanya karena dia subset, ya ini kan subset ya, maka hasilnya pun subset sebenarnya dari W. Ya kan? Hasilnya juga subset dari W. Cuman kita nggak definisikan. Nah, semua hasil dari LS, ya, semua hasil dari LS itu disebut
image atau jangkauan dari S. Disebutnya ya, jangkauan dari S. Definisi ini biasa aja kan, bahwa LV pasti ada di W. Ya, pasti ada di W ini. Dia hasilnya W elemen W. Untuk semua V elemen S. Berarti LS ini berada di W. Nah, semua petanya ini disebut image atau jangkauan dari image dari S dari S. Jadi kalau kita bicara image, maka sebenarnya kita bicara sub, gitu ya. Kalau subnya dirinya sendiri, ya S sama dengan V, boleh sub, boleh. Dan dia juga jadi ring atau jangkauan. Kita sebut sebagai ring dari L. Jadi, jika keseluruhan jangkauan ruang vektor LV disebut ring dari L. Tapi jika hanya subset, maka dia disebut ring dari S subsetnya. Oke. Di sini ada sedikit penjelasan bahwa jika L adalah pemetaan dari V ke W, dia linear, dengan mudah dilihat bahwa kernel L adalah ruang bagian dari V. Dan jika S adalah ruang bagian sembarang dari V, maka LS adalah ruang bagian dari W. Ya, LV adalah bagian dari W. Oke. Sehingga kita memiliki teorema. Nah, kita teorema berikut. Kita masih gunakan operator L untuk transformasi W ke W dan sifatnya adalah linear. Maka S ruang bagian dari V. S ruang bagian dari V asal. Ruang vektor asal. Kernel S adalah ruang bagian dari V. Kernel L adalah ruang bagian dari V. LS adalah ruang bagian dari W. Kernel S ruang bagian dari V. Sedangkan LS adalah ruang bagian dari V. Masih ingat definisi kernel? Masih ingat definisi image atau jangkauan? Ya, coba diulang di bagian awal dari materi ini. Kita lihat contoh satu. Bukti kita skip dulu aja. Misal L adalah transformasi linear dari R2 ke R2. R2 ke R2. Didefinisikan Lx-nya X1, 0. Kalau R2 berarti ada 2 elemen kan. Nah, operatornya X1, 0. Oke. Suatu vektor X berada di ker L jika dan hanya jika X1 sama dengan 0. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi Lx hasilnya adalah dia pemetaan dari R2 ke R2 ya. Kita lihat ya. Jadi pemetaan dari R2 ke R2. Terus jadi L itu memetakan dari R2 ke R2. R2. Oke. Terus L itu Lx itu X1 0. Salah simbolnya gini ya. Kemudian ker L apa artinya? Dia harus menghasilkan vektor 0 di sini ya kan? Di R2. Vektor 0 R2 apa hasilnya? 0 0. Karena dia hasilnya Lx-nya adalah ini, berarti X1 adalah 0. Oke, paham sampai situ? Paham di sini?